Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan hanya kecuali hanya Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, lagi Maha memuliakan segala hamba-hambanya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kebesaran keagungan pada sekarang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada umat Islam yang pertama, umat Islam di seluruh penjuru dunia, mereka bersatu dan berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita mujahid Islam di Palestina agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kalian wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah, niscaya Aku perkenankan doa kalian. Ad-du'a silahul mu'minin. Karena doa, kata baginda Rasulullah, adalah menjadi senjata bagi orang-orang beriman. Yang kedua, pada tanggal 15 November 2023, lebih ribuan tank Israel Yahudi mau menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak berhasil, hanya benteng-benteng oleh nur cahaya dari Allah yang menghalanginya. Karena Masjid Al-Aqsa, kebanggaan umat Islam, negeri Palestina, banyaknya lahir para nabi dan para rasul-rasul Allah dan mujahid Islam Palestina. Dari kecil-kecil sudah hafal 30 juz Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, seluruh umat Islam wajib tahu tidak membeli produk-produk yang berbau Yahudi Israel karena mendukung kekayaan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Yang keempat, kebesaran Allah, para mujahid Islam Palestina yang hanya wafat, yang sudah meninggal dunia saat mereka menghafal Al-Qur'anul Karim, saat mereka yang kecil-kecil, perempuan yang lemah lembut, saat mereka ada di masjid-masjid, mereka ditembak berjamaah, berjamaah di masjid berduyun-duyun, yang tidak mempunyai apa-apa ditembak, di rumah-rumah sakit mereka tembak. Semuanya itu memang mereka meninggal wafat, tetapi semua itu jenazah mereka hanya berbau aroma harum, ambar kasturi, bagaikan ahli min ahli jannah. Mereka berbau seperti baunya, harumnya, yaitu di akhir surganya Allah. Ini bukti rahmat ridhanya Allah. Syahid semuanya, amin Allahumma amin ya Allah. Yang kelima, kebesaran keagungan Allah membuktikan sekarang adanya tentara misterius yang berseragam putih-putih, yang tidak kenal datang dan perginya, ditambah yaitu Israel Yahudi berkali-kali menembak, tetapi semuanya hanya bagaikan tank saja. Hanya bahkan orang Yahudi Nasrani Israel yang hancur lebur, yang membusuk, yang mati, yang penyesalan lebihan yang tiada tayanya karena menentang hukum kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran dalam Al-Qur'an ketika perang Badar, Nabi Muhammad umat Islam hanya 313 orang saja, sementara orang musyrik lebih ribuan. Tetapi Allah memenangkan umat Islam, yaitu turunnya para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang keenam, kebesaran Allah, lebih ribuan tank Israel Yahudi meledak dengan sendirinya bagaikan
senjata makan tuan. Yang ketujuh, banyaknya berbondong-bondong orang-orang yang di luar Islam, orang musyrik, tetapi akhirnya mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam karena menyaksikan keagungan kebesaran Allah. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Mulia yang bisa menolong siapapun saja kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.